Selamat datang Tokonots di Sinyal Bras edisi 9 sampai 15 September 2024. Ya seperti biasa kita bahas terkait dengan sinyal ya di tiap minggunya. Pastikan Tokonots Dior ya. Ini cuma sebatas analisa aku aja, bukan ajakan biar dijual, dan pastikan Tokonots selalu ya gunakan dana dingin gitu loh. Karena akhir-akhir ini memang market dalam kondisi yang sedikit tidak sesuai dengan ekspektasi ya, di mana ya di April lalu kita menjumpai Bitcoin itu halving, di mana biasanya setelah halving itu market akan mengalami kenaikan yang signifikan berdasarkan riwayat-riwayat sebelumnya. Tapi pertanyaannya, kok di halving ini berbeda gitu loh? Kenapa kok turunnya sedalam ini? Nah, sebenarnya kita bakal bahas di sini ya terkait kenapa kok halving di tahun-tahun ini mungkin sedikit berbeda. Jelas yang pertama adalah pemainnya. Jadi pemain dari kripto saat ini itu bukan hanya retail yang lebih mudah kena FOMO ya. Pastikan Tokonots tahu itu. Dimana di tahun-tahun sebelumnya juga kapitalisasi Bitcoin itu tidak sebesar sekarang ini. Begitu juga altcoin. Walaupun memang di 2021 itu adalah peak-nya atau puncak dari kapitalisasi pasar dari kripto, baik altcoin maupun Bitcoin. Sorry, untuk altcoinnya. Untuk Bitcoinnya sudah dipecahkan ATH di tahun ini, gitu ya. Jadi pertanyaannya, apakah ini beneran ATH-nya Bitcoin di 72.000 di halving ini? Kita juga nggak ada yang tahu ya, karena memang so far market dalam kondisi yang cukup bearish lah, kalau kita lihat gitu di sekarang ini. Gitu sih. Jadi ya harus berhati-hati juga, pemainnya sekarang udah ada institusional, dan tentu mereka punya banyak resources atau sumber ya, baik dari sumber data, sumber mungkin fundingnya gitu, atau sumber informasi-informasi yang tidak kita ketahui sebelumnya gitu, sehingga mereka bisa lebih lincah lah untuk masuk dan keluar market gitu ya. Dan tentu mereka punya kepercayaan tertentu ya terhadap kripto sekarang ini gitu. Ada yang mungkin institusi yang ngejar kripto as buat diambil komisi fee-nya gitu ya, itu bisa banget. Ada juga emang dia peduli terhadap ekosistem kripto. Nah, itu ada juga sih. Ya balik lagi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dan ya, so far sekarang ini kalau kita bisa lihat di crypto bubbles ya, di mana, gue tunjukin ya, di crypto bubbles di mana selama seminggu terakhir itu ya dalam kondisi yang menurutku koin-koin yang naik ya itu tidak naik signifikan yang setinggi itu. Bahkan beberapa altcoin juga masih mengalami penurunan yang signifikan. Contoh seperti Matic ya kan, yang udah turun 7%, kemudian ada lagi Atom turun 10% ya dalam seminggu, dan sebagai macam lainnya. Jadi so far kalau melihat market sekarang ini itu kurang menarik lah ya, jujur ya, di minggu-minggu ini, apalagi ada USPI gitu loh. Dan so far bagaimana nih kira-kira tren dari Bitcoin gitu ya dalam seminggu depan ya. So far dalam seminggu depan tren Bitcoin mungkin akan mengalami rebound sedikit ya. Jadi naiknya paling beberapa aja, kayak ya paling nyentuh sekarang di berapa sih ya, 54.000 ya kalau nggak salah ya. Mungkin ya di range 55, 56, karena di USPI dan inflation di besok Rabu itu berpotensi akan ada pemotongan suku bunga. Nah, pertanyaannya, para trader ini sell on news atau buy on news? Nah, itu yang jadi pertimbangan besok di hari Rabu dini hari gitu ya. Sekarang di 54.800 kan Bitcoin. Ya terasa ya mungkin bisa sampai 56, 57 ya. Sekitar segitulah paling di minggu ini. Nah, langsung aja paling ya kita ke toko news nih. Tokonots bisa belajar ya mengenai beberapa berita yang sedang terjadi, sekaligus Tokonots juga bisa
masuk ke toko news academy, di mana di sini ada pemula, menengah, ahli, dan sebagainya macamnya. So far, ya toko news bisa mendapatkan resources, data, dan informasi yang cukup valid dan mudah dipahami ya di toko news. Gitu. Terus paling langsung aja ya kita ke pembahasan lagi, di mana kalau kita bicara dari trading economics, kita ambil di kemarin tanggal 4 ya, tanggal 4 September itu pengumuman terkait dengan job openings yang dimana itu jatuh ya 23.000 dari bulan Juli gitu. So far ya trennya penurunan ya so far ya. Jadi masih banyak PHK dan bukan banyak PHK, jobnya itu tidak sebanyak itu di bulan-bulan ini, berarti menandakan bahwa memang ekonomi lagi slowing down ya. Dan ketika ekonomi lagi slowing down, butuh yang namanya Halo. Halo Mas. Ya, bentar ya Mas ya, di mute sebentar nih. Oke. Jadi dari United States Job Opening-nya, di mana kalau kita lihat di sini secara pembukaan lowongan kerja lah itu mengalami penurunan, tapi di satu sisi untuk profesional dan business services itu naik 178 ribu, dan juga federal government itu membuka lowongan 28.000 orang. Jadi so far ya masih dalam kondisi yang turun, jujur. Berarti ini ekonomi sedang slowing down. Nah, untuk menaikkan ekonomi ini maka adanya kebijakan moneter ya, di mana mereka akan kemungkinan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat ini, entah di bulan September ini atau Oktober bulan depan, di mana ketika suku bunga itu mulai diturunkan, orang akan spending untuk kebutuhannya mereka ya, atau mungkin mengalir ke investasi gitu, entah saham, kripto, dan sebagainya macam. Jadi so far ya ekonomi sedang slowing down gitu. Itu langsung aja ya kita ke intinya lah ya, dimana ada beberapa sinyal yang bakal aku share. Tentu ini sebatas analisa pribadiku aja dan watchlistku, bukan ajakan beli atau jual. Jadi last topic watchlistnya minggu lalu itu ada Matic, TRB, ICP, AVAX, dan WLD, di mana mengalami kenaikan ya so far 3, 7%, 16% paling tinggi di AVAX ya. Dan yang paling tragis ada di Matic ya. Matic ini dia berubah nama jadi Polygon. Harapannya Tokonos nanti jangan kaget ketika sudah tidak ada Matic di toko kripto, udah rebranding jadi Pol. Dan ya penurunan ini atas dasar sell on news sih, bisa dikatakan untuk Matic. Kemudian last battery watchlist-nya minggu lalu di 2-8 September, yaitu ada BB, ZK, WF, dan ID. Nah, masalahnya ya secara kebanyakan mengalami kenaikan, memang tidak sesignifikan itu untuk ID dan ZK. Cuma sebelumnya sempat hampir kena target ya penurunannya. Ya namanya market ya tidak bisa diprediksi secara 100% gitu. Kemudian topik watchlist-nya minggu ini yaitu ada LTC, ARB, NIRS, Chromia, dan ENA, di mana potensial profitnya itu 7-11%. Tentu ini watchlist aja ya, ingat Tokonots bukan ajakan beli atau jual. Dan nanti aku bakal tunjukkan untuk teknikalnya di sini. Gitu. Kemudian untuk bearish-nya di minggu ini yaitu ada Sun, Starknet, Saga, Alice, dan GST ya. Dengan penurunan paling dalam berpotensi ada di Saga sama Sun. Oke, itu aja paling kita langsung ke teknikalnya yang 5 koin berpotensi bullish minggu ini, yaitu ada LTC. Nah, LTC ini paling dia akan mengalami penurunan terlebih dahulu ya ke 59,54. Kemudian dia berpotensi untuk rebound ya, tidak tinggi-tinggi, masih dalam area kondisi downtrend-nya. Cuma ini higher low-nya istilahnya, atau istilahnya itu pantulan kecilnya ya di 63,92. Cuma kalau Tokonots berpotensi untuk buy and hold ya, ini
bisa jadi momentum yang cukup bagus sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari bulan April lalu sampai sekarang LTC itu udah turun kurang lebih sekitar 45% ya. Ya, diskon setengah harga lah, itu masih oke. Gitu. Kemudian ke Arbitrum. Nah, Arbitrum ini paling dia akan ada sedikit koreksi terlebih dahulu ya sebenarnya. Karena di sini ada resisten, cuma aku belum yakin ARB ini bakal naik karena ya belum ada tanda-tanda volume yang signifikan dari sisi Arbitrum untuk rebound-nya. Jadi ini kenaikan yang menurutku cukup lemah lah untuk Arbitrum. Gitu. Kecuali kalau ada volume buy yang cukup tinggi. Gitu. Ini untuk Arbitrum, so far ya dia akan sedikit koreksi, kemudian dia naik. Potensi untung sekitar 8%-an. Kemudian ada NIR. Nah, NIR protokol ini dia paling berpotensi untuk turun terlebih dahulu sih sebenarnya. Ya, jaga-jaga ketika memang market dalam kondisi yang kurang baik gitu. Ya, jadi sini ada area support dan resistennya di area ini. Jadi area 3,8 sampai ke $4 itu ada area resisten yang bisa dikatakan apa ya namanya? sedikit apa ya bisa dikatakan ya sedikit krusial. Nah, mau ngomong krusial agak susah nih. Krusial di mana ketika dia gagal lewat dari $4 mungkin dia akan lanjut turun. Ya biasa harga psikologis. Kemudian ada Chromia ya, di mana sama dia berpotensi untuk turun, cuma balik lagi ya ngelihat dari sisi besok Rabunya gimana dari sisi US CPI sama inflasinya gitu. Cuma kalau inflasinya turun, kemudian mereka berencana untuk memotong suku bunga. Kalau memotong suku bunga itu tanggal 18 September itu pengumuman entah memotong atau tidak memotong suku bunga. Itu tanggal 18 September di hari Rabu. Kemudian ada ENA. Nah, ENA ini juga trennya turun sama so far, cuma ya balik lagi ini stop loss ketat beneran ya teman-teman ya, Tokonauts. Ini ENA tuh stop loss ketat di $0,2. Pokoknya di $0,2 ini adalah area yang cukup krusial untuk ENA gitu. Walaupun memang dulunya ENA ini adalah sebagai token istilahnya tuh yang paling dicari ya dulu ya, karena ada airdrop Ethena yang masih ingat-ingat aja sih. Gitu. Itulah kelima koin berpotensi bullish di minggu ini. Kita bakal membahas 5 koin berpotensi bearish di minggu ini. Yaitu ada Sun. Nah, untuk Sun ini berpotensi untuk turun dulu ya ke 0,0249 karena sebelumnya dia udah naik signifikan. Dan sudah ada apa namanya dia proses rebound, namun ya kita masih wait and see untuk Sun. Mungkin dari Rabu lah untuk konfirmasi sinyal-sinyal ini apakah works atau enggak, bekerja atau enggak ya besok Rabu gitu. Nah, paling trennya turun sampai ke sini dengan potensi 14%. Cuma kalau beneran sekarang ini ya Tokonauts ya dia paling turun sekitar 8%-an. Ya, untuk Sun. Cuma aku merasa Sun ini paling dia naik sedikit sih. Ya, naik sedikit 1 atau 2 candlestick lah. Kemudian turun. Kemudian ada lagi Starknet. Starknet juga sama ya sebenarnya. Starknet ini trennya masih bearish dan ya dia belum ada ciri-ciri untuk breakout. Kemudian dari sisi RSI-nya sebenarnya bagus RSI-nya. Cuma indikator RSI itu bagus, volume juga bagus banget ini sebenarnya untuk Starknet. Cuma belum ada konfirmasi dia breakout gitu loh. Jadi ya masih dalam area channel bearish-nya lah untuk Starknet. Kemudian ada lagi Saga. Saga ini juga sama. Saga berpotensi untuk turun. Sebenarnya tidak turun dan signifikan, tapi lebih ke sideways ya. Ini ada range harganya di 0,167 sampai 0,9 lah kurang lebih ya. Di range ini Saga akan sedikit berputar-putar ya. Jadi kita belum bisa memastikan Saga ini bullish atau bearish di sekarang-sekarang ini dari kemarin Juli. Kemudian ada lagi Alis. Nah, Alis ini
Agak hati-hati ya sama Alis karena Alis agak volatile gitu kan, karena ya volatile intinya lah ya Alis tuh. Volume juga sebenarnya udah lumayan bagus dari Alis, takutnya ini kayak gini teman-teman ya. Volumenya bagus terus kemudian ya dilanjutin penurunan gitu loh untuk Alis. Makanya Alis main turun ke 0,88 terlebih dahulu. Kemudian ada lagi GST sama ya, trennya juga bearish, indikator RSI-nya itu dalam kondisi yang kurang baik juga gitu loh, kurang baik. Terus kemudian ini bisa dikatakan adalah downtrend secara RSI, berarti bisa dikatakan valid. Mereka ini banyak jualan. Nah, mereka itu mengacu pada banyak trader, bukan hanya institusional atau 1-2 orang dengan dana besar tuh enggak ya. Itu just GST. Nah, itulah kelima koin berpotensi bearish minggu ini. Pastikan Tokonot Dior, gunakan apa namanya dana dingin. Aku yakin pasti banyak Tokonot yang nyangkut, terutama di spot trading. Kalau di derivatif mungkin udah kena liquid ya, gitu. Karena emang volatile banget dan jujur penurunan yang menurutku cukup parah lah di sekarang-sekarang ini, gitu. So ya, paling itu aja. Sampai jumpa di next Sinyal Ngobras edisi selanjutnya, karena akan ada banyak ya informasi mengenai berita-berita terkini di Toko News sekaligus di Sinyal Ngobras edisi selanjutnya. See you guys.